Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Budiono, NPM 23011619045 dari jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hewan dugong dan upaya-upaya konservasi yang dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dari biota satu ini. Akhir-akhir ini, beberapa outlet berita sudah melaporkan mengenai status terancam punah dari hewan duyung atau dugong. Seperti yang dilansir dari lipi.co.id, status populasi dari dugong berfungsi sebagai indikator untuk ekosistem pesisir secara umum. Dugong juga berperan besar dalam pengendalian lingkungan, khususnya pada siklus nutrien dan penyuburan tanah di dalam perairan. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai konservasi dugong, dapat dilakukan analisis 5W plus 1H terlebih dahulu, yang meliputi what, why, where, when, who, dan how. Pertanyaan pertama atau what dapat digunakan untuk mendeskripsikan biota atau ekosistem apa yang dikonservasikan, dalam hal ini dugong. Dugong atau dugong-dugon merupakan mamalia laut dengan asosiasi khusus dengan habitat lamun. Klasifikasi dari dugong adalah Phylum Chordata, kelas mamalia, ordo Sirenia, famili Dugongidae, genus dugong, dan spesies dugong-dugon. Dugong sering dibandingkan dengan spesies lain pada ordo Sirenia, yaitu manatee. Perbedaan di antara kedua mamalia tersebut adalah makanan yang dikonsumsinya. Dugong hanya memakan lamun, sementara manatee memiliki variasi makanan yang lebih beragam. Kedua mamalia tersebut juga memiliki ciri-ciri fisik yang serupa, seperti badan yang gemuk, kulit alot yang keabuan, keriput namun berotot, dan hidrodinamis. Dugong berenang dengan menggunakan ekornya seperti lumba-lumba atau paus. Kepalanya juga berbentuk besar dan papak sehingga sesuai untuk mengambil udara. Di sekitar mulutnya terdapat rambut yang berfungsi sebagai sensor ketika sedang mencari lamun untuk dimakan. Dugong jantan dan betina yang sudah lebih dewasa juga memiliki gigi seri atas yang besar untuk mencari makanan yang berimpang. Dugong memiliki fekunditas atau kemampuan untuk bereproduksi yang tergolong rendah. Satu induk dugong memiliki masa kehamilan selama 14 bulan dan melahirkan satu anak setiap 2,5 sampai dengan 5 tahun. Selama 18 bulan pertama dalam hidupnya, anak dugong akan tetap bersama dengan induknya karena sebagai mamalia mereka masih membutuhkan susu. Dugong dapat ditemukan pada perairan hangat di sepanjang pantai dan terkonsentrasikan pada teluk yang dangkal, luas, dan tertutup. Dugong biasanya berenang pada kedalaman 10 meter, namun pada daerah paparan benua dengan kedalaman yang tetap sekitar 10 km dari garis pantai, dugong diketahui dapat berenang menuju kedalaman 27 meter. Setelah membahas mengenai dugong, kita dapat bertanya why untuk membahas kenapa biota tersebut perlu dikonservasikan. Dilansir dari lipi.go.id, dugong merupakan indikator dari kesehatan ekosistem pesisir, yang berarti bahwa kesehatan dari ekosistem pesisir sendiri menjadi faktor dalam keberadaan populasi dugong. Sehingga bila ekosistem pesisir sehat, maka populasi dugong juga akan meningkat. Selain itu, dugong juga berperan dalam siklus nutrien dan penyuburan tanah pada air, karena dalam proses mencari makan, dugong akan mengaduk-ngaduk substrat di bawah pasir laut. Karena dugong juga merupakan hewan yang hanya memakan lamun, biota ini juga berperan dalam penyebaran pertumbuhan dari lamun itu sendiri. Saat ini, dugong merupakan hewan terancam punah. Penurunan populasi ini terjadi karena kerusakan dan berkurangnya padang lamun, polusi kawasan pesisir dan pantai yang berasal dari daratan maupun dari lautan, penangkapan ikan dengan metode yang destruktif, penangkapan dugong secara tidak sengaja sebagai bycatch, perburuan, dan tabrakan dengan kapal. Selanjutnya, kita dapat bertanya where atau di mana kegiatan konservasi ini dilakukan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, habitat dari dugong adalah daerah pesisir, khususnya lamun. Diketahui bahwa perpindahan dugong keluar habitatnya dapat menyebabkan perubahan perilaku, sehingga strategi konservasi yang kerap digunakan adalah menetapkan daerah-daerah lamun sebagai kawasan yang terlindungi. Di Indonesia, habitat dugong tersebar pada berbagai perairan yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, perairan Papua, serta sebagian kecil Sumatera, Jawa, dan Bali.
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan proses konservasi ini dilakukan? Konservasi dugong merupakan proses yang dilakukan terus-menerus mulai dari pencegahan, perlindungan habitat, dan pengelolaan berkelanjutan. Dugong sendiri merupakan spesies yang menetap di dalam habitat yang sama karena temperatur di Indonesia kurang lebih stabil sepanjang tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah who atau siapa yang berperan dalam proses konservasi dugong. Dikutip dari Rencana Aksi Nasional Konservasi Dugong untuk periode 2017 sampai dengan 2021, konservasi memerlukan upaya multi pihak yang terintegrasi, sistematis, dan terukur agar pelaksanaan konservasi di lapangan dapat terjadi secara efektif dan efisien. Pihak-pihak yang berperan dalam proses konservasi dugong meliputi pertama, institusi pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, kemudian ada juga Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, dan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada pihak swasta, terutama pihak pariwisata yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diadakan pada habitat dugong atau dengan dugong sendiri berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung ekosistem. Kemudian juga ada lembaga swadaya masyarakat, ada NGO atau non-governmental organization yang seringkali mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai isu-isu konservasi. Selanjutnya, ada perguruan tinggi dan lembaga riset yang bertugas untuk mengkaji dan mengumpulkan data terkait dengan status dugong agar dapat diputuskan langkah yang paling sesuai terkait dengan konservasi dugong. Selain itu, masyarakat umum juga memiliki peran yang penting. Salah satu contohnya adalah nelayan yang seringkali ikut serta dalam survei mengenai populasi dugong. Selain itu, kegiatan dari masyarakat umum seperti penangkapan juga harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan konservasi dugong. Pertanyaan selanjutnya adalah how atau bagaimana proses konservasi dugong dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Dugong untuk periode 2017 sampai dengan 2021, beberapa aksi yang diambil untuk melakukan konservasi dugong adalah sebagai berikut. Pertama, ada beberapa upaya-upaya konservasi yang dilakukan melalui pengumpulan informasi. Contohnya adalah mengumpulkan data, kemudian membangun pusat data, menyusun petunjuk atau pedoman dalam pengumpulan data, melakukan survei dan monitoring kondisi di lapangan, melakukan analisis dan verifikasi data, dan terakhir membuat peta terkait dengan persebaran dari dugong dan lamun. Kemudian ada upaya perlindungan habitat dugong, contohnya menetapkan habitat dugong sebagai habitat konservasi, kemudian melakukan monitoring terkait dengan kawasan-kawasan terlindungi. Contoh upaya lain adalah upaya konservasi multi pihak seperti membuat kajian teknis tentang pembentukan lembaga pengelolaan, kemudian membentuk jejaring pihak konservasi dugong dan habitatnya, dan membuat gugus satuan tugas konservasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan kenapa dugong terancam punah adalah kecelakaan atau tabrakan dengan kapal dan penangkapan tidak sengaja sebagai bycatch. Sehingga salah satu rencana aksi yang dirumuskan adalah menyusun petunjuk teknis terkait penanganan dugong yang terdampar atau tertangkap sebagai bycatch, serta melakukan upaya mitigasi untuk penangkapan dugong secara tidak sengaja. Beberapa upaya konservasi lain juga meliputi melakukan rehabilitasi dari habitat yang tidak sehat, kemudian melakukan kampanye untuk meningkatkan wawasan masyarakat umum, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan membentuk kelompok masyarakat pengawas. Sekian untuk penjelasan saya mengenai konservasi dugong pada video kali ini. Terima kasih semuanya.